Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, welcome again to my channel DNA.12 Education. Student, hari ini kita akan membahas kelanjutan pada topik kimia elektrolisis ya. Elektrolisis bagian kedua. This video presented by DNA.12 Education. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang elektrolisis ya, untuk memastikan kamu mengerti tentang seputar elektrolisis. Oke? Kita langsung aja ya melihat soal-soal tentang elektrolisis. Ya, kita lihat soal yang pertama. Hitunglah massa tembaga yang diendapkan di katode pada elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan muatan listrik sebesar 0,5 Faraday. Diketahui 1 Faraday itu adalah 96.500 Coulomb per mol dengan ARCU sama dengan 64. Perhatikan, yang harus kalian ingat adalah bahwa proses reaksi elektrolisis itu ada dua tipe. Yang pertama pada leburan atau lelehan, yang kedua adalah pada larutan. Ya, saya ulang sekali lagi. Proses elektrolisis itu dibagi dua, ya. Ada elektrolisis pada leburan, ya, ada pada leburan atau disebut dengan lelehan, dan ada yang kedua pada larutan. Nah, kalau pada leburan sebenarnya tidak ada aturan untuk membuat reaksi pada katode atau anoda ya. Pada leburan langsung aja direduksikan kationnya atau dioksidasikan anionnya. Tapi kalau pada larutan itu mengikuti aturan ya. Itu mengikuti aturan ya, ketika kita dapatkan pada kation misalkan, apakah kation tersebut logam utama atau tidak. Sedangkan yang kedua, kita cek anionnya, apakah anion tersebut mengandung oksigen atau tidak. Karena ada aturan yang harus diingat, jika pada kation adalah logam utama, maka yang direduksikan adalah 2H2O. Sedangkan jika anionnya mengandung oksigen, maka yang dioksidasikan adalah 2H2O juga. Jadi itu penting diingat. Nah, pada soal nomor 1 ini kita bisa lihat bahwa elektrolisisnya adalah larutan CuSO4. Nah, ini jelas ya, ini ada larutan CuSO4. Jelas sekali ya di sini larutan CuSO4. Oke, nah berarti elektrolisis kita adalah elektrolisis larutan. Yang kita lakukan yang pertama adalah mereaksikan CuSO4-nya. Nah, kita reaksikan dulu CuSO4 ya, sehingga menghasilkan anion-anionnya ya, yaitu Cu2+, dan SO4 2- ya, ini jelas. Nah, berarti ini kita akan mendapatkan kationnya adalah Cu2+, ya. Sedangkan SO4 2- adalah sebagai anion, ya. Saya di sini ya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa kationnya adalah Cu2+, ya, sebagai kation di sini. Ya. Sedangkan anionnya adalah SO4 2-. Ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan reaksinya dulu, oke? Nah, kalau kita lacak di sini Cu2+ pada kationnya, dalam hal ini adalah katoda, ya, katodanya adalah Cu2+. Kationnya ini adalah bukan logam utama, sehingga yang kita reduksikan adalah Cu2+ itu sendiri. Ya, oke.
ditambah 2 elektron, oke, menghasilkan Cu. Oke, menghasilkan Cu, ya. Oke. Sedangkan pada anodanya, kita lihat di sini anodanya. Ya, anodanya adalah SO42-, ya di sini ya. SO42-, ternyata dia mengandung atom O di sini ya. Ini dia mengandung atom O di sini. Tuh. Ya, mengandung atom O, artinya yang dioksidasikan adalah 2H2O ya, yang dioksidasikan adalah 2H2O, bukan SO42-. Ya. Menghasilkan, tentunya dia menghasilkan oksigen ya, menghasilkan oksigen. Ya, untuk lebih jelasnya tentang elektrolisis, kamu lihat bisa lihat YouTube saya di elektrolisis bagian pertama ya. Berarti ini menghasilkan 4H+ ya, dan menyeimbangkannya dengan 4 elektron. Oke, ini reaksi pada katoda dan ini reaksi pada anoda. Jelas ya sampai sini ya. Ingat sekali lagi, ini adalah larutan. Jadi ada aturan khusus untuk membuat reaksi pada katoda dan pada anoda jika dia larutan. Oke, nah sekarang kita lihat di sini informasinya, berapakah massa tembaga yang diendapkan di katode. Nah, berarti kasus kita sekarang adalah pada katode, ya, bukan anode. Kita proses ya di sini. Nah, di sini informasinya muatan listriknya 0,5 Faraday. Oke. Apa maksudnya 0,5 Faraday? Oke, tentu kalian tahu maksudnya apa sih 0,5 Faraday. Nah, saya selalu mengajarkan bahwa pada elektrolisis gunakan konsep mol elektron, ya. Lakukan pendekatan konsep mol elektron. Apa itu mol elektron? Mol elektron pada elektrolisis adalah Q dibagi Faraday, ya. Atau Q-nya bisa kita tulis I dikali T, ya, dibagi Faraday. Kenapa kita melakukan pendekatan mol elektron? Karena pendekatan mol elektron adalah pendekatan pada elektrolisis yang paling mudah dipakai, ya, paling mudah menyelesaikan soal karena kita menggunakan konsep mol elektron. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat di sini dikatakan bahwa muatannya 0,5 Faraday. Oke, muatannya di sini 0,5 Faraday, maka kita bisa simpulkan bahwa Q-nya adalah 0,5 Faraday, ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa mol elektronnya adalah Q per F sama dengan 0,5 Faraday tentunya ya, dibagi Faraday. Oke, setuju? Sehingga kita akan dapatkan bahwa mol elektronnya adalah 0,5 mol ya, 0,5 mol. Jadi mol elektronnya 0,5 mol. Ini jelas banget. Nah, karena mol elektronnya adalah 0,5 mol di sini ya, mol elektronnya adalah 0,5 mol di sini. Nah, di sini kita dapatkan, maka kita bisa tuliskan di reaksi katoda yaitu 0,5 mol, yaitu di sini. Ya, kita tuliskan di sini adalah 0,5 mol. Ya, 0,5 mol. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa masanya sih tembaga yang dihasilkan di katoda. Jadi ini sangat mudah. Jadi dengan menggunakan perbandingan di sini ya, perhatikan Cu-nya di sini adalah 1 ya, 1 koefisiennya. Jadi kalau 2 elektron 0,5 mol, berarti untuk Cu-nya berarti perbandingan koefisien yang ditanya yaitu si Cu yaitu 1 dibagi koefisien yang diketahui yaitu si mol elektron, yaitu 2, betul ya? Dikali mol yang diketahui yaitu molnya elektron 0,5 mol. Oke. 0,5 mol. Sehingga kita dapatkan di sini adalah 0,25 mol Cu, ya, 0,25 mol. Nah, sekarang sudah kita ketahui, lalu yang ditanya adalah berapa masanya. Kalau bicara massa, berarti bicara yang namanya stoikiometri ya. Massa sama dengan mol dikali massa relatif atau MR atau AR ya, tergantung dari spesiesnya. Dalam ini Cu berarti AR, bukan MR, tapi AR ya. Kita masukkan. Molnya adalah 0,25 mol.
dikali AR-nya CU adalah 64 ya gram per mol ya. Betul ya? Ini kita coret ya. Sehingga kita dapatkan untuk masanya CU adalah ya 16 gram. 16 gram. Jadi selesai sudah pertanyaan nomor 1, berapakah massa tembaga yang diendapkan di katode? Ya, itu 16 gram. Ya, jelas ya? Sangat mudah ya soal ini. Sekali lagi pada prinsipnya adalah bagaimana kita menggunakan pendekatan mol elektron ya. Pendekatan mol elektron. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ya, soal nomor 2, perhatikan di sini. Ya, kita lihat soal nomor 2, berapakah banyaknya gas hidrogen yang terbentuk dari elektrolisis larutan asam selama 5 menit dengan menggunakan arus listrik sebesar 965 miliampere. Ya, ini larutan asam. Oke, larutan asam ya. Larutan asam ini maksud apa? Ya, kita perhatikan. Ya, kalau ditanya larutan asam, berarti intinya dia mempunyai ion H+, betul ya? Dia mempunyai ion H+, ya. Nah, kalau dikatakan larutan asam, anggap saja dia mempunyai larutan H+, berarti kita bisa tuliskan seperti ini, misalkan H+, ya. Berarti kita bikin reaksinya dulu. Ingat, berarti ini reaksinya H+ menghasilkan hidrogen tentunya. Ya. Kita samakan dulu reaksinya, kita setarakan, berarti di sini 2. Untuk menyamakan berarti di sini kita tambahkan 2 elektron sehingga reaksi ini seimbang atau balance ya. Oke, kita lanjutkan karena di sini tidak disebut katoda anoda, ya udah kita ikutin saja. Diketahui bahwa T-nya adalah 5 menit ya. T-nya di sini 5 menit. 5 menit. Berarti kita konversi dulu ke detik, berarti 5 kali 60 detik. Ya. Kita akan dapatkan 300 detik. Oke. Lalu di sini ketahuan ampernya, I-nya adalah 965. 965 miliampere. Ya. Berarti 0,965 ampere. Kita harus jadikan ampere. Nah, seperti biasa pendekatan yang kita lakukan adalah mol elektron. Ya, mol elektron sama dengan Q per F. Ya. Kita masukkan, ingat Q ini kita bisa tulis I kali T, ya. Sehingga kita bisa tulis di sini I dikali T dibagi 96500, ya. Nah, kita masukkan I-nya di sini adalah 0,965 ampere, ya, dikali T-nya 300 detik, ya. Dibagi 96500 ya. Dibagi 96500 Faraday tentunya ya. 96500. Ya. Nah, kita akan dapatkan di sini 3 kali 10 pangkat min 3 mol ya. 3 kali 10 pangkat min 3 mol ya. Silakan gunakan kalkulator kalau mau cepat ya. Oke, nah sekarang kita sudah temukan bahwa mol elektronnya adalah 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kita tuliskan di reaksinya di sini ya, tentunya di sini adalah 3 dikali 10 pangkat min 3 mol tentunya. Oke. Nah, karena ditanya gas hidrogen ya, karena ditanya gas hidrogen,
Ya, karena ditanya gas hidrogen seperti biasa kita melakukan perbandingan ya, perbandingan koefisien sehingga kita bisa temukan di sini adalah ya kita lakukan perbandingan di sini. Koefisien yang ditanya di sini 1 ya, dibagi koefisien yang diketahui, yaitu yang diketahui itu ini ya, 2 dikali mol yang diketahui yang ini ya, yaitu 3 kali 10 pangkat min 3 mol ya. Sehingga kita dapatkan untuk mol hidrogennya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Jelas ya? Nah, berarti kalau ditanya berapakah banyak gas hidrogen yang terbentuk dari elektrolisis larutan asam selama 5 menit? Ya, jawabannya ya 1,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Cukup sampai di sini. Kalau mau diubah ke yang lain, silakan gunakan stoikiometri saja ya. Apakah diubah ke massa, diubah ke volume, terserah. Yang penting ketahuan molnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Jelas ya sampai sini? Oke. Oke, untuk kelas selanjutnya ya, supaya makin jelas, kita lihat soal yang ketiga. Ya, ini dia soal ketiga. Bila ke dalam larutan NiSO4 dialirkan listrik 0,1 Faraday, maka di katode diperoleh logam Ni berapa? Oke, saya ulangi sekali lagi tentang konsep elektrolisis karena ini bicara yang namanya apa? Larutan. Ya, ini larutan. Oke. Kalau kita bicara larutan, kita reaksikan dulu biar jelas. Ya, reaksi itu kayak gimana? Ya. NiSO4 ya, NiSO4 ketika kita ionkan ya, kita ionkan untuk mengetahui katode anodanya ya atau kation anionnya, kita bisa lihat di sini hasilnya adalah Ni2+, betul, ditambah SO4 2-. Ini reaksinya. Oke, berarti yang ini kationnya ya, ini kationnya. Oke, ini sebagai kation ya, anggap ini saya tulis K ya. Dan yang ini adalah anion. Oke, yang SO4 2-nya adalah anion ya, sebagai anion. Oke. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, ternyata yang ditanya adalah reaksi pada katode. Perhatikan sini yang ditanya adalah reaksi katode. Jadi kita cukup tulis reaksi katodenya aja. Ya, kita tulis reaksi katodenya. Kita lihat di sini adalah pada reaksi katode. Perhatikan Ni2+ bukan logam utama. Ya. Berarti dia mengalami reduksi sendiri ya pada katoda. Ni2+ menghasilkan tentunya adalah Ni ya, menghasilkan Ni ya, menghasilkan Ni. Oke. Kita seimbangkan dengan elektronnya diperoleh di sini adalah supaya seimbang ditambah 2 elektron. Oke, nangkap ya. Nah, ini reaksi pada katodanya. Nah, ditanya berapa logam Ni yang dihasilkan. Nah, seperti biasa pendekatan kita adalah mol elektron ya. Ingat, mol elektron sama dengan Q dibagi Faraday ya. Mol elektron adalah Q dibagi Faraday. Itu pendekatan yang paling mutakhir dalam menyelesaikan elektrolisis. Nah, sekarang kita lanjutkan. Q-nya berapa? Ternyata di sini didapatkan 0,1 F ya, 0,1 F dibagi F ya. Ini cancel, berarti kita dapatkan mol elektronnya 0,1 mol. Gampang ya. Nah, yang ini kita tuliskan di mol elektron, yaitu yang di sebelah sini. Perhatikan yang ini ya, mol elektronnya di sini. Nah, kita tuliskan di situ. Perhatikan sekalipun di sini koefisiennya 2 untuk mol elektron, ketika kita tuliskan di sini bukan berarti jadi 0,2 ya, tetap 0,1. Tetap di sini adalah 0,1 mol. Ya, sekalipun koefisiennya di sini 2, tetap 0,1 mol. Jelas ya? Nah, karena ditanya adalah berapa gram Ni, seperti biasa kita melakukan perbandingan ya di sini. Oke. Berarti gimana? Koefisien yang ditanya, betul? Koefisien yang ditanya berarti 1 dibagi koefisien yang diketahui, yaitu 2, di sini 2. Oke. Dikali mol elektronnya 0,1 ya.
0,1 mol sini ya. Sehingga kita akan temukan 0,05 mol untuk Ni. Nah, karena ditanya berapa masanya Ni, ya kita tinggal lanjutkan saja. Oke, massa sama dengan massa Ni sama dengan apa? Molnya Ni dikali AR-nya ya, AR-nya. Kita gunakan stoichiometry. Molnya adalah 0,05 mol ya. Dikali AR-nya adalah C ini berapa sih? 59. Oke. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2,95 gram. Itulah massa si Ni. Jelas ya? Sangat mudah ya. Soal ini sangat mudah. Oke. Oke, sangat mudah ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Kita lihat soal berikutnya yaitu soal yang keempat. Nah, kita lihat soal yang keempat di sini. Dalam elektrolisis Cu, larutan CuNO3 dua kali dengan elektroda inert seperti tidak bereaksi, 1,27 gram Cu dengan air Cu 63,5 dendapkan volume gas yang dihasilkan di anode pada cathode M. Nah, bicara volume gas dalam elektrolisis itu pasti terjadi di anode, tidak mungkin di katode. Ulang ya. Bicara volume gas pasti terjadi di anode, bukan di katode. Nah, namun sebelumnya kita lakukan dulu pengionan CuNO3 dua kali ya. NO3 dua kali sehingga kita ionkan menjadi Cu2+ ditambah 2NO3-. Nah, berarti ini adalah katodanya, Cu-nya, kationnya, dan ini adalah anionnya. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan reaksi pada katoda ya, ya. Nah, kita tuliskan dulu pada katodanya adalah Cu2+. Ini bukan logam utama. Jadi yang kita reduksikan Cu2+ itu sendiri ya. Menghasilkan Cu. Oke. Lalu untuk anodanya adalah NO3-. Nah, perhatikan peraturan elektrolisis pada anoda. Ketika anionnya mengandung atom oksigen, perhatikan ini, ya. Berarti yang dioksidasikan adalah 2H2O, bukan NO3-. 2H2O, ya, menghasilkan apa 2H2O? Oksigen tentunya ya, menghasilkan oksigen. Lalu 4H+ ditambah 4 elektron ya, sudah seimbang. Nah, ini dia reaksi-reaksi pada katoda dan anodanya. Oke, perhatikan di sini. Reaksi pada katodanya adalah ini. Oke. Sedangkan reaksi pada anodanya adalah ini. Ya, jelas. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan supaya jelas. Ini kita lanjutkan di sini. Dia beritahu begini. Dihasilkan 1,27 gram Cu ya. Berarti di sini dia. Ya, di sini 1,27 gram. Berarti kita bisa cari molnya yaitu massa dibagi AR. Kita dapatkan 1,27 gram dibagi AR-nya adalah AR-nya adalah berapa di situ AR-nya? 63,5 ya. Oke. AR-nya adalah 63,5. 63,5 gram per mol. Sehingga kita dapatkan 1,27 dibagi 63,5 hasilnya adalah 0,02 mol. 0,02 mol. Oke. Nah, seperti biasa pendekatan kita adalah pendekatan mol elektron, ya, mol elektron.
Ya, jadi reaksi katoda dengan anoda bisa connecting itu kalau pendekatan mol elektron. Ingat-ingat, pendekatan mol elektron. Jadi katoda dan anoda bisa connect kalau melalui pendekatan mol elektron, karena mereka sama-sama punya elektron ya, itu ya, sama-sama punya elektron. Nah, sehingga dengan perbandingan koefisien perbandingan mol, kita cari dulu mol elektronnya di sini ya. Mol elektronnya adalah koefisien yang ditanya, yaitu ini ya, 2 dibagi koefisien yang diketahui, yaitu yang ini 1 ya, dikali molnya Cu, yaitu 0,02. Oke, dikali 0,02, berarti kita akan dapatkan 0,04 mol elektronnya ya. Jadi mol elektronnya adalah 0,04 mol ya. Nah, si 0,04 mol ini berarti kan di sini kita pindahkan ya. Ini kita pindahkan ke sini ya. Sudah jelas, dipindahkan ke anodanya. Dipindahkan ke anodanya, yaitu yang ini. Nih, perhatikan sini. Nah, lihat sebelah kanan. Ya, di sini dia, ya, di sini dia mol elektronnya. Kita pindahkan di situ, yaitu sebesar 0,04 mol ya, 0,04 mol. Oke. Nah, karena sudah diketahui di sini 0,04 mol elektron, yang ditanya itu volume gas. Nah, gas itu adalah oksigen. Ini adalah gas yang ada pada anoda, yaitu oksigen. Berarti kembali kita melakukan perbandingan lagi. Oke. Di sini perbandingan untuk oksigen, yaitu mol, yaitu koefisien yang ditanya, yaitu 1 dibagi koefisien yang diketahui di sini 4 ya, dikali molnya elektron, yaitu 0,04, sehingga kita dapatkan 0,01 mol untuk oksigen ya, untuk oksigen. Nah, karena ditanya volume pada satu atom 0 derajat Celcius, itu namanya STP ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa volume O2 STP sama dengan N dikali 22,4. Ini rumusnya ya. Jadi kita peroleh 0,01 kali 22,4 liter. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 0,224 liter. Jadi volume O2 yang dihasilkan pada anoda adalah 0,224 liter. Jelas sampai sini ya? Dia elektrolisis. Jelas? Jadi cara yang paling mudah menyelesaikan elektrolisis adalah menggunakan pendekatan mol elektron, yaitu mol elektron sama dengan Q per M ya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video saya yang berikutnya. Selamat baca. Oke, kita lihat soal nomor 5. Dalam elektrolisis larutan CuSO4. Nah, ini larutan ya, dia larutan di sini. Ini jelas banget bahwa soalnya larutan. Kita lihat di sini, larutan CuSO4 ya. Larutan CuSO4. Kalau larutan CuSO4, kita ingat bahwa ada aturan yang jelas. Kita tulis dulu CuSO4 ya. CuSO4 kita tulis dulu reaksinya biar ketahuan siapa kation, siapa anion. CuSO4 menghasilkan di sini Cu2+. Ya, yang kation saya tulis yang warna biru aja, Cu2+, sedangkan si anion saya tulis yang merah aja udah, SO4 2-. Ya. Ya. Jadi yang kationnya Cu2+, sedangkan anionnya SO4 2-. Nah,
seperti yang saya sudah kasih tahu nih, ingat ada aturan elektrolisis pada larutan ya. Saya ulangi. Aturan elektrolisis pada larutan. Jika kationnya logam utama, yaitu golongan 1A, 2A ya, maka yang direduksi adalah H2H2O. Yang direduksi 2H2O ya. Itu. Kalau enggak berarti ya anion itu sendiri. Oke. Sedangkan aturan pada anion, aturan pada anion jika mengandung atom O, jika anion mengandung atom O, maka yang dioksidasi adalah 2H2O. Nah, itu aturannya. Jadi jelas bahwa aturan ini wajib kita ikutin ya, pada kation maupun pada anion. Nah, itu larutan, kalau lelehan nggak ada aturan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah apa? Larutan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Cu2+ ini bukan logam utama. Ya, jadi kalau katodanya berarti Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, itu dia kan pada katodanya, ya, Cu. Nah, sedangkan pada anionnya, lihat yang warna merah, dia mengandung atom O, ya kan? Berarti yang dioksidasi adalah 2H2O menghasilkan oksigen. Ya, oksigen ditambah 4H+ tambah 4 elektron. Itu dia reaksi pada anodanya. Nah, kita lihat di sini mol elektron yang di sebelah kiri kan 2. Banyak elektron di sebelah kiri kan 2. Ini nih. Sedangkan elektron di kanan itu 4. Nah, ini nanti ya connectingnya antara katoda dan anoda itu kan mol elektron, connectingnya dia. Nah, kita lacak dulu di sini, dia bilang adalah dihasilkan 224 ml pada anode. Mana itu gas? Berarti oksigen dong, ya. 224 ml atau setara 0,224 liter. Berarti kita cari mol. Ya, V sama dengan N dikali 22,4. Berarti di sini 0,224 sama dengan N dikali 22,4. Berarti kita dapatnya 0,01. Nah, itu dia. Diperoleh molnya 0,01 untuk oksigen ya. Nah, habis itu yang kita lakukan apa? Perbandingan ya, ikuti gaya Lussac. Nah, ikuti gaya Lussac, ini dia ke sini. Karena connecting antara anoda dan katoda kan elektron. Yuk, berarti di sini kita dapat molnya. Ini apa? Koefisien yang ditanya yaitu 4. Yang diketahui 1, yang ini 1 dikali molnya O2 yaitu 0,01. Kita peroleh 0,04 mol. Nah, ini dia. Nah, di sini udah ketahuan bahwa mol elektron untuk anoda kan 0,04. Oke. Sedangkan yang kita cari adalah endapan di katoda. Ingat ya, connecting antara katoda dan anoda adalah elektron. Nah, lihat nih. Set. Tuh. Ini dia. Oke. Connectingnya di situ. Berarti untuk di katoda mol elektronnya berapa? Ya sama, 0,04 mol. Nah, kalau ditanya, lah ini kan di anoda elektronnya ada 4. Di katoda elektronnya ada 2. Loh, kok tetap ditulis 0,04? Ingat, ketika katoda dan anoda disambung atau di-connecting, perbandingan elektron itu nggak berpengaruh. Jadi tetap di katoda untuk elektronnya 0,04 mol.
Nangkap ya? Nah, terus yang ditanya apa? Nah, yang ditanya adalah endapan pada katoda. Nah, berarti kita akan nyambung ke sini. Nah, gitu kan? Berarti di sini di CU berarti koefisien yang ditanya yaitu 1, yang diketahui itu 2, yang ini ya. Betul? Dikali 0,04. 0,04 mol. Sehingga diperoleh berapa? 0,02 mol. Betul ya? Nah, berarti masanya adalah massa sama dengan N dikali AR, yaitu 0,02 dikali CU-nya berapa? 63,5. Ya. Nah, diperoleh untuk endapan CU-nya adalah 1,27 gram. Nah, ini dia massa endapan CU di katodanya. Jelas ya? Gampang ya?